akan ada materi mengenai strategi. Gimana sih strategi untuk lolos PTN di 2025? Ya, ini akan disampaikan oleh Teh Naili Nurlaili MPD. Beliau adalah manajer dari kurikulum Tridaya Group, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ayah bunda di sini, kemudian adik-adik juga memahami nih harus seperti apa sih supaya lolos di PTN tahun 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ayah dan bunda dan juga adik-adik sudah menyimak paparan dari Mbak Ai ya. Begitu, itu ada satu poin penting yang harus dipahami, yang nanti akan menjadi salah satu bagian sebetulnya dari strategi untuk bisa lolos PTN tadi ya. Nah, ayah dan bunda tentunya kita ingin yang terbaik buat putra putri kita ya, dengan tadi pemilihan karir yang tepat, mempertimbangkan berbagai hal tadi. Kemudian juga tentunya kita juga ingin tempat nanti mereka mencari ilmu itu mendapatkan pendidikan juga yang terbaik ya. Terbaik dari berbagai hal, tentunya dari fasilitas, dari dari para pendidiknya gitu ya, dosen-dosennya, dan tentunya juga yang terbaik juga bagi kita dari sisi, mungkin dari sisi finansialnya juga gitu ya. Tapi memang PTN juga tidak murah juga sebetulnya Mbak ya. Kalau sekarang ya namanya kuliah ya tidak berarti perguruan tinggi negeri murah, swasta mahal, enggak juga ya. Karena memang dalam perkuliahan untuk pembiayaan itu sekarang ada istilahnya UKT ya. UKT. Jadi yang berbeda-beda memang sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Jadi siapapun bisa berkuliah sebetulnya, ya, bisa berkuliah. Nah, kalaupun pilihannya adalah kenapa kita bahas di sini perguruan tinggi negeri? Karena mungkin dari sisi fasilitas, dari sisi ketersediaan jurusan yang bisa mengembangkan potensi putra-putri kita itu lebih terbuka luas, ya. Nah, baik kita lihat berikutnya. Oke. Sudah tadi dibahas juga sama Bayu bahwa setelah lulus kuliah pilihannya ya antara bekerja atau melanjutkan kuliah, atau ya bisa juga mungkin ada yang menikah mungkin ya sebagian kecil ya. Tapi secara umum untuk perkembangan karir putra-putri kita tentunya bekerja atau berkuliah, mendapatkan pendidikan yang terbaik sebelum akhirnya nanti juga akan berkarir gitu ya di bidangnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat berikutnya lagi, pada dasarnya kan kuliah tuh mau sampai kuliahnya di mana tadi banyak ya alternatif pilihannya. Di jenjang pendidikan setelah SMA bisa jadi mengambilnya program diploma, ada diploma 1, 2, 3, 4 sampai sarjana. Setelah lulus sarjana nanti masih bisa lagi melanjutkan lagi S2, S3 gitu ya. Nah, tentunya itu nanti akan berhubungan juga dengan karirnya juga di masa depan. Jadi ketika tadi ditentukan dulu karirnya mau jadi apa dulu nih gitu ya. Apakah misalkan karirnya memang inginnya jadi tadi misalnya jadi dosen, berarti kalau jadi dosen targetnya bukan hanya S1 gitu ya, tapi S2, S3 gitu ya. Tapi kalau misalkan targetnya tadi cukup dulu pokoknya bekerja di perminyakan, tidak harus S1 juga, dari D3, D4 juga bisa gitu ya. Jadi tergantung tadi target karirnya kemana ya. Nah, kalau melihat di sini dari jenjangnya aja dari D1, D2, D3, D4 sarjana itu sudah banyak alternatif pilihannya, tergantung pilihan kita. Kita lihat sekarang berikutnya, jurusannya pun bisa atau kuliahnya pun bisa di mana saja, banyak sekali pilihannya. Jadi yang mulai harus ditetapkan tadi mulai dari karirnya, tujuan atau target karirnya ya, apa? Berarti pendidikan yang diambilnya harus level mana? Berikutnya mau kuliahnya di mana? Kalau tadi ada program diploma, selama ini mungkin kita kenal program diploma itu adanya di politeknik gitu ya. Di politeknik, baik itu macam-macam ya jenisnya, ada politeknik misalnya di Bandung ada Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur, ada juga mungkin politeknik sekarang yang media kreatif kalau terkait dengan digital gitu ya. Jadi banyak macamnya.
Nah, ada juga selain selain tadi politeknik, universitas sudah jelas ya. Di universitas ada jenisnya universitas, ada institut. Ini adalah berbagai jenis perguruan tinggi yang bisa menjadi alternatif pilihan putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan. Tidak hanya di politeknik, kalau kita mau ngambilnya D3 saja misalnya. Karena sekarang di universitas pun ada program-program vokasi yang dibuka untuk D3, yang dibukanya D3 atau sampai D4 gitu ya. Oke. Berikutnya, nah pertanyaannya adalah sekarang bagaimana caranya gitu ya. Kalau tadi pilihannya udah tahu banyak, jurusannya banyak, jenjangnya banyak, lalu bagaimana caranya sekarang bisa diterima di perguruan tinggi negeri? Itu mungkin yang jadi pertanyaan di sini, adik-adik yang sekarang mungkin ini kelas 10, ada yang kelas 10 hadir di sini? Nggak ada, kelas 11? Oh, ada kelas 10 ada. Oke, kelas 11 banyak ya. Nih, kelas 10 sudah bagus datang lebih awal, berarti punya waktu persiapan lebih awal. Kelas 11 tentunya memang sudah harus karena nggak nunggu setahun ya Bu ya, tinggal beberapa bulan ke depan lagi harus sudah mulai memutuskan nih, mau pilih jurusan apa, mau berjuangnya seperti apa ya. Oke, kita lihat sekarang satu persatu ya Ayah dan Bunda. Secara umum untuk bisa lolos di perguruan tinggi yang di perguruan tinggi negeri, langkah pertama yang harus kita tetapkan adalah tetapkan dulu pilihan prodinya. Jurusannya apa? Tadi berdasarkan target karirnya ya, sudah tahu karirnya mau kemana, berarti harus tahu juga mau pilih jurusan apa. Pilih jurusan apanya sekarang juga dipilih. Kira-kira jurusan itu ada di mana? Misalnya ya, ada jurusan yang baru misalnya ya, ada jurusan keperawatan anestesi. Tapi kan tidak di Unpad mungkin belum ada gitu ya. Lalu adanya di mana? Nah, kita kan harus cari tahu juga adanya di mana jurusan tersebut ya. Oke. Berikutnya nanti setelah tahu jurusannya apa, perguruan tinggi mana yang kita bidik untuk dijadikan target, barulah nanti kita bisa menentukan mau masuknya lewat jalur mana. Apakah lewat jalur prestasi, apakah lewat jalur tes, lewat mandiri, atau tadi ada juga lewat jalur OSIS misalnya ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi jalur lainnya ya. Dan terakhir baru kita akan menentukan strateginya, gimana caranya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan menentukan pilihan program studi dan PTN target. Boleh dicek Ayah dan Bunda sekarang karena memang webnya lagi aktif ya, karena kakak yang sekarang kelas 12 masih proses seleksi, jadi web ini masih aktif. Ayah dan Bunda nanti bisa mengecek di bppp.kemdikbud.id. Di situ ada berbagai universitas ya, universitas yang perguruan tinggi negeri yang bisa dijadikan pilihan, dan juga berbagai program studinya. Nah, jadi kalau tadi kata Mbak Ai kita harus cari eksplorasi dulu. Nah, diantaranya langkah pertama untuk mengeksplorasi jurusan apa sih kira-kira yang diminati atau yang kira-kira akan jadi pilihan kita, bisa diantaranya bareng-bareng dengan putra-putrinya searching dulu di sini, gitu ya, cari-cari dulu ada jurusan apa saja. Oke, berikutnya ini contoh ya. Nah, nanti di web tadi Ayah dan Bunda ada 3 kategori perguruan tinggi. Ada kategori perguruan tinggi akademik, PTN akademik, ada PTN vokasi, dan ada PTKIN. Jadi kalau PTN akademik itu seperti Unpad, ITB, UPI, UI, UGM, dan sebagainya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ada semua di sana ya. Kalau PTN vokasi berarti yang menyediakan pendidikan vokasi, mulai dari diploma tadi diantaranya ya, seperti misalnya Politeknik Negeri Bandung, Polman ya, dan lain-lain. Kemudian kalau PTKIN itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam ya, seperti UIN ya, itu UIN dari Sabang sampai Merauke juga. Nah, jadi banyak sekali pilihannya. Oke, berikutnya, nah dari daftar PTN akademik itu, ini contohnya ya, nanti akan muncul seperti ini, dan Bunda tinggal
klik aja nanti prodinya kalau ingin tahu. Misalnya di tadi misalnya di Unpad itu ada jurusan apa aja sih, gitu ya. Anak saya sukanya masih ke saintek, meskipun sekarang udah nggak ada saintek sosum ya, tapi anak saya lebih sukanya ke arah yang masih berbasisnya sains, gitu ya. Berarti tinggal dicari jurusannya ada apa saja yang bisa jadi alternatif, ya. Berikutnya, ini juga untuk yang vokasi dan PTKIN. Next saja, oke. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pilihan program studi sekarang ada lebih terbuka lagi. Kalau dulu diploma itu hanya ada di politeknik, gitu ya. Kalau mau ngambil D3 ya berarti ke Polban, ke Polman, dia terbatas. Tapi kalau sekarang program diploma juga dibuka di universitas-universitas dengan jurusan yang lebih beragam. Jadi kalau dulu mungkin jurusan itu MIPA, pastinya fisika, kimia, biologi, gitu ya, kemudian teknik elektro, teknik mesin, gitu ya. Kalau sekarang ada lagi spesifikasinya, gitu ya, yang lebih spesifik, tapi memang dia lebih ke diploma ambilnya atau sarjana terapan, ya. Nah, di sini kita bisa pilih nih ayah dan bunda dari sesuai target karirnya. Apakah mau ngambil yang diploma, berarti itu adalah jadi lebih ke pengembangan keterampilannya, gitu ya. Kemudian atau lebih ke yang akademik. Nah, oke, berikutnya. Nah, di sini contoh, ini adalah contoh, saya kasih contoh, ini contoh apa ya? Oh ya, ini untuk Polban ya. Ini contohnya untuk Politeknik Negeri Bandung. Jadi jurusan yang adanya itu adalah di sana misalnya sarjana terapan, jadi 4 ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini contoh untuk ini masih di Polban juga, jadi ada di 4 sama D3. Oke, next aja, itu untuk diploma ya. Berikutnya lagi. Nah, di Unpad di contoh, jadi di Unpad juga sekarang ada lagi program pilihan diploma ya, tapi lebih ke sarjana terapan, jadi D4 ya kalau di Unpad. Lihat jurusannya beda-beda ya, misal kalau fisika mah hampir di setiap universitas misalnya ada ya, tapi kalau pilihan sarjana terapan tuh beda-beda di setiap universitas. Seperti misalnya di sini kalau di Unpad lebih ke akuntansi perpajakan misalnya ya, dan kebidanan dan lain-lain, banyak lah. Berikutnya lagi, contoh ini ada UNS. Kenapa kasih contoh UNS? Karena ada jurusan-jurusan yang menurut saya unik. Kayak tadi misalnya contoh ada keperawatan anestesi gitu, di tempat lain nggak ada. Gitu. Ya. Kemudian next lagi, kalau di UGM biasanya sarjana terapannya lebih ke teknik gitu ya, jadi lebih spesifikasi dari teknik. Jadi kalau biasanya teknik mesin udah aja titik gitu ya, teknik elektro titik. Nah kalau ini lebih spesifik lagi. Jadi dicari tahu dulu, dipastikan apakah benar itu pilihannya. Ayah dan bunda tentunya akan berkaitan kalau jurusannya ternyata tidak ada di Bandung, apakah bisa merelakan putra-putrinya keluar kota